Shalom. Shalom. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Oke. Terima kasih. Kesempatan pagi hari ini saya kembali dipercayakan dari gembala sidang tempat ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentunya ini bukan karena kuat saya, bukan karena hebat saya, tetapi karena Tuhan mau membentuk saya untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, bukan secara ajaib, bukan secara kebetulan. Ini sudah kesekian kali. Setiap saya memberitakan firman Tuhan, selalu ada senior mendampingi saya. Luar biasa kan? Hari ini Pak Johan hadir. Coba perhatikan. Ini bukan kemauan saya. Dan kami tidak pernah berjanji dengan Pak Johan. Tetapi saudaraku, di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, ternyata butuh pengawasan. Dari hamba-hamba Tuhan yang berbicara di tempat ini. Hati-hati saudaraku. Saya dipercayakan di sini. Saya juga menjaga perasaan dan hati saya terhadap saudara juga terhadap Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, firman itu sebagaikan pedang bermata dua. Kena kepada saudara, kena kepada diri saya. Tetapi kepada hamba-hamba Tuhan terlebih utama, kita harus menjaga hati pikiran kita. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi panutan bagi jemaat Tuhan. Haleluya. Saya sangat bersukacita pagi hari ini melihat kesukaan besar terjadi bagi pemuda-pemudi GGP Philadelphia. Sepanjang hari Minggu kemarin, mereka melakukan retret ke puncak. Perjuangan yang bukan gampang. Persoalan yang mereka hadapi bukan hanya kemacetan, tapi cuaca ekstrim, hujan. Mereka juga berjalan kaki. Bahkan mereka menahan lapar dan haus. Saudaraku, sungguh luar biasa. Tetapi endingnya saya lihat saudaraku, tidak ada kelemahan bagi mereka, tidak ada persunggutan bagi mereka. Itu yang luar biasa. Kok tepuk tangannya enggak semua? Haleluya. Saudaraku, mereka melakukan kegiatan di puncak bukan semata-mata hanya sekedar liburan. Tetapi mereka belajar mempersatukan umatnya, terlebih dari dewasa muda. Jadi kita sebagai orang tua, kita jangan mau kalah. Together Weekend itu harus terbukti dan harus nyata di GGP Philadelphia. Mari saatnya kita menyatukan hati kita, pikiran kita, tujuan kita pagi hari ini. Kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang kedua. Ini kebetulan pembacaan firman Tuhan berapa hari ini, 3 hari ini, dan besok kita sudah bukan di Yohanes lagi. Jadi saudaraku yang tidak membaca dan tidak mengikuti, saudara tidak tahu. Jadi untuk itu, Together Weekend kita bukan hanya slogan, hormatilah gembala sidang kita di tempat ini sebagai contoh dan teladan bagi kita. Karena beliaulah yang mendirikan gereja ini dan membangun kita di dalamnya supaya kita sama-sama bertumbuh. Bukan ego-egoan di sini. Jadi penurutan kita, penundukan diri kita terbukti dari pembacaan firman Tuhan. Apapun yang kau katakan di luar sana, kalau hal sekecil ini pun kamu tidak bisa setia, jangan banyak bicara di luar. Jangan banyak bicara di luar. Saya jamin 100%. Jika Anda berbicara dengan orang lain karena ini adalah kebenaran firman Tuhan, maka semua omongan saudara itu adalah sebagai gong yang bergumerincing. Kisah para rasul itu nggak main-main. Jadi mari kita belajar setia. Hal apapun yang dikatakan gembala sidang, itu tidak membawa kita ke dalam jurang. Itu membangun iman kita, membangun kedekatan kita dengan Tuhan, dengan pembacaan firman Tuhan. Memang sederhana, butuh pengorbanan ini, saudaraku. Saya kadang dalam keadaan tidak sehat pun, saya utamakan tetap. Jangan mau ketinggalan. Puji Tuhan sampai 145 hari ini, saya belum pernah kecolongan. Saya belum pernah absen untuk mengikutinya. Pernah satu kejadian, bukan nggak membaca, cuman lupa melaporkan. Karena pas saya mau lapor, tiba-tiba Bu Gembala nelpon. Akhirnya perasaan saya udah ngirim nih. Ternyata saya cek dari pagi sampai sore lah.
nama saya nggak ada di sini. Nggak ada di buku kehidupan ini, saudaraku. Akhirnya saya lapor. Bukan berarti saya selalu mengutamakan. Mungkin apalagi minggu-minggu ini. Biasanya Pak Hari saingan saya yang paling pagi. Tapi kayaknya minggu ini nggak ada saingan tuh. Kesiangan semua, saudaraku. Mari kita abaikan dulu cerita itu. Kita kembali ke pembacaan firman karena waktu berjalan terus. Kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Cukup panjang ya. Jadi kemungkinan besar kita pulang jam 12 ini. Haleluya. Ya, gereja sendiri itu sudah pasti. Itu akan terjadi. Dan itulah yang dikatakan Tuhan lewat firman ini. Jadi ada bocoran ini. Saya yang baca ya, biar cepat. Judulnya Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang dikatakan kepadamu, "Buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datang. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua ini, mungkin saudaraku sudah pernah mendengar dan sering mendengar. Tetapi ada hal yang luar biasa saudaraku dari pembacaan ini. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, ini butuh konsentrasi saudaraku. Kalau tidak Anda konsentrasi, maka firman ini tidak menjadi berbuah di dalam kehidupan saudara. Pertama dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Perhatikan, saudaraku, suatu pesta perkawinan di Kana. Kana itu adalah sebuah kota yang ada di Galilea. Berarti kita sepakat ya, berarti yang punya hajat, punya pesta bukan Tuhan Yesus. Ya kan? Karena Yesus di sini adalah undangan. Yesus diundang di situ. Perhatikan, berarti yang punya hajat bukan Tuhan Yesus. Yesus, ibunya, dan murid-muridnya diundang. Saudaraku, di sebuah pesta, kita boleh bayangkan, jika kita melakukan pesta, di benak di dalam pikiran kita, pasti yang enak-enak. Iya kan? Pasti yang enak-enak. Kebahagiaan, sukacita, bahkan boleh dikatakan pesta pora. Yang namanya pesta. Di dalam perkawinan, kita boleh melihat di sekitar kita. Kita kalau diundang di perkawinan, baik kalau yang punya duit, yang tidak punya duit, mereka melakukan pesta perkawinan. Kalau yang punya duit, mereka di gedung-gedung yang mewah. Tapi yang nggak punya duit pun, mereka melakukan yang mewah-mewah, tapi di emperan rumah. Ya nggak percaya kalian? Kalau di tempat saya begitu saudaraku. Pasang tenda, mau itu rumah orang, udah tutup aja dulu. Sampai ke rumah orang, pasang kursi, bikin dangdutan. Itu kalau di tempat saya, di situ. Karena kampung masih saudaraku.
Tetapi kalau kita di hotel-hotel ya kan, gini-gini juga pernah ke saudaraku diundang di hotel. Iya kan, jangan kalian pikir, waduh, jangan kalian pikir berdiri di sini nggak pernah saya makan di hotel bintang 5 juga pernah saudaraku. Inilah jelek-jelek begini pernah duduk di bangku seperti itu saudaraku. Jangan anggap enteng. Ini saudaraku, ya namanya anak Tuhan itu kadang unik. Saya 2 tahun waktu belum punya pesawat pribadi kepresidenan kita. 2 tahun saya PPIP waktu zaman Presiden SBY. Jadi yang saudaraku yang namanya makanan apa itu cuma dihambur-hamburin sama kita. Dihambur-hamburin. Makan seenaknya kita. Karena kita kan di Halim itu dulu kan di Halim. Sudah ada satu restoran yang sudah di booking. Jadi kita punya pas PPIP kan. Kita masuk ke dalam pun sampai ke landasan kita bebas. Karena kita punya akses. Itulah luar biasanya Tuhan. Jadi keajaiban saudaraku. Jadi jangan anggap enteng, waduh saya ini siapa? Iya di mata kita memang tidak siapa-siapa. Tapi di mata Tuhan kita siapa kita? Itu biji mata Tuhan saudaraku. Nggak ada yang amin. Amin. Takut amat bilang amin. Nggak mau jadi biji mata Tuhan. Aduh kebangetan. Saudaraku begini kita bangun jam 4. Masih semangatnya semangat 45. Saudara masih tidur. Kita sudah mandi, sudah berdoa. Saya udah berdoa buat saudara. Bayangkan nyampe ke sini. Yang punya gedung belum nyapu. Saya udah nyapu duluan saudara. Luar biasa kan? Tapi bukan itu yang mau kita cari. Lihat, perkawinan itu adalah sesuatu yang harusnya di dalam kebahagiaan. Tapi kita melihat, di dalam pesta perkawinan itu, di dalam sukacita itu, ada satu masalah. Ada satu masalah, saudara. Mereka kehabisan anggur. Dalam satu perkawinan itu undangannya mungkin bukan ini karena kelas Tuhan Yesus saudaraku. Kelas Tuhan Yesus mungkin ya kelas RI 1 lah kalau di dunia ini ya. Undangan ini. Ini yang melakukan pesta ini yang luar biasa saudaraku. Sebelum datang masalah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Sebelum datang masalah. Ini yang punya pesta sangat bijaksana. Sebelum datang masalah, dia mengundang Yesus di pesta perkawinan itu, saudara. Luar biasa kan? Jadi sebelum kita berumah tangga, halo pemuda-pemuda yang lagi naik daun ini. Sebelum engkau mengenal, kalau kamu laki-laki mengenal pacarmu perempuan, jangan pacaran dulu. Lakukan dulu doa. Undang Yesus di dalam hubungan kalian. Saya doang yang muda nih. Sebelum saudara melakukan hubungan antara teman dengan teman, undang dulu Yesus di tengah-tengah hubungan kalian. Kita yang sudah terlanjur berumah tangga ini, yang selama ini kita belum merasakan undangan Tuhan Yesus di tengah-tengah rumah tangga kita yang sudah terlanjur basah, ini kita punya masalah, nggak terlambat juga mengundang Yesus. Tapi alangkah baiknya sebelum kita melakukan sesuatu itu, andalkan dulu Tuhan di dalam. Karena judul khotbah saya, saudaraku, saya ambil di dalam kitab Yohanes ini, keajaiban Tuhan Yesus dalam rumah tangga. Itu judul khotbahnya. Makanya ini berbicara dengan hubungan rumah tangga. Di dalam suatu rumah tangga, jika kita sudah mengundang Tuhan Yesus, maka apapun masalahnya di tengah-tengah keluarga kita, pasti sudah ada solusinya. Tadi sebelum datang masalah, kita mengundang Tuhan Yesus. Maka kita pakailah undangan itu menjadi undangan yang bijaksana di dalam setiap kehidupan kita. Supaya saat kita di dalam ujian, di dalam pencobaan hidup, kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena saudaraku, di zaman sekarang ini, orang gampang sekali berputus asa. Gampang sekali berputus asa. Karena menurut hukum alam, kebahagiaan itu didapat bukan di dalam Tuhan. Kebahagiaan itu didapat di luar sana. Dengan dia happy, entah itu salah
Menurut dia itu udah nggak masalah. Dan itu banyak kejadian. Dan pada akhirnya kita melihat ending daripada setiap kehidupan. Ada yang bunuh diri dan sebagainya dan sebagainya. Kalau sudah Tuhan Yesus kita undang, kita percaya. Nah, sesudah kita melewati masalah, bagian yang kedua. Tadi kan sebelum datang masalah itu kita mengundang Yesus. Pak, kita berhikmatlah dengan yang bijaksana. Kedua, sesudah ada masalah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Pedoman kita. Makanya saya bilang kita yang sudah berumah tangga ini, yang sudah terlanjur basah, banyak permasalahan yang kita hadapi. Mungkin saudara yang masih punya anak 1, 2, masalahnya cuma sampai sebatas suami, anak 2. Cuma 3 kan? Itu kalau istri. Kalau saya, mau saya katakan? Saya sebutkan. Saya punya anak 7. Cucu 1. 7 plus 1, 8. Itu tiap hari yang saya hadapi. Yang tadi Bapak Ibu Saudaraku di sini, yang duduk di sini 1, yang lagi jingkrak-jingkrak di sini 1, yang sebelah sini 1, saudaraku. Itu anak saya. Keturunan dari Marbun. Jadi saudaraku, pelayanan ini bukan booking ya, bukan di booking atau bukan ini kita ya. Maksudnya bukan, waduh, kok jadi pelayanan kok keluarga Marbun semua. Enggak seperti itu saudaraku. Siapapun Bapak Ibu Saudara, bahkan anak-anak Ibu Saudara siap melayani sih. Yang penting siap dididik dulu oleh senior-seniornya. Serius ini. Karena kita kan generasi ini kan generasi muda. Yang mau kita naikkan adalah generasi kita. Karena kita udah mulai peot, saudaraku. Benar. Umur saya udah di atas 50. Dan tidak mungkin lagi kan untuk jingkrak-jingkrak seperti pemuda-pemuda ini. Kita udah ngos-ngosan, saudaraku. Boro-boro jingkrak-jingkrak. Kita kadang dari duduk berdiri aja udah pakai aduh. Udah begitu, saudaraku. Makanya saya nggak heran sama Pak Hari. Kebetulan Pak Hari dengan saya ada penyakit di dengkul, sama-sama penyakit di dengkul saya. Jadi akhir-akhir ini saya nggak tahu, kalau orang bilang oli dengkulnya katanya udah menipis. Jadi gesekan-gesekan tulang-tulang itu ini saya bilang, waduh, tapi saya kan sering minum sop babi. Ya kan, sop anjing. Kan gitu. Ternyata katanya bukan itu. Jadi memang ada beberapa penelitian bahwa faktor usia itu memang macam-macam. Jadi organ-organ tubuh itu bukan prima lagi. Jadi saudaraku, anak-anak gereja ini yang masih prima-prima, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan buat kalian. Pakai kalian itu untuk kemuliaan Tuhan. Gak ada yang tepuk tangan? Pemuda bangkit. Haleluya. Saya sungguh bersuka cita saudaraku. Kekompakan pemuda-pemuda kita ini sebagai teladan. Seharusnya kita orang tua ini malu melihat mereka. Kita kadang diajak komsel, walaupun saya karena ya kalau saya kan pengecualian terus ya. Memang luar biasa. Kalau hambanya yang satu ini memang istimewa. Namanya tadi kan udah saya sebutkan, saya PPIP saudara. Kalau PPIP boleh datang, boleh enggak? enggak juga, enggak. Itu bercanda, itu hanya bercanda. Itu bukan jawaban yang paling tepat. Jadi saudaraku, memang perjuangan saya kalau untuk ibadah kaum pria itu sungguh luar biasa. Makanya saya jarang-jarang datang ibadah kaum pria. Karena kita berangkat dari Setu, misalnya jam 6:30, nyampe sini mulai jam 7 apa jam 8. Kita pulang lagi, itu kadang paling cepat saya jam 11 malam. Ternyata sementara besok paginya saya harus bangun pagi lagi, berangkat lagi ke gereja. Karena hotel yang dekat-dekat sini selalu penuh. Buat saya selalu penuh. Ada hotel Ibis di Taman ini. Oh, hotel Ibis itu yang samping apa itu Mixu itu. Berapa kali baru rencana sih. Baru rencana. Jadi puji Tuhan saudaraku ya, haleluya aja. Kita juga bisa sampai ke sini udah puji Tuhan, haleluya. Jadi saudaraku, kalau sudah ada masalah di dalam setiap kehidupan kita, apa yang perlu kita lakukan? Ini menjadi pertanyaan. Orang kalau sudah ada dalam masalah, pertama, jangan khawatir. Jangan khawatir saudaraku. Kan Tuhan Yesus sudah ada. Udah kita undang Tuhan Yesus dalam rumah tangga kita. Kalau ada masalah berarti
biarkan Tuhan mengerjakan dengan kuasanya. Gak usah khawatir. Itu bagian Tuhan. Yang penting, kata firman Tuhan tadi, Ibu Yesus datang kepada Yesus. Dia kasih laporan. Yesus, mereka kehabisan anggur loh. Nah, mungkin kalau bahasa sederhana, udahlah Bu, bentar aja. Orang kan belum waktunya. Ntar juga bagian saya. Nah, mungkin bahasanya gitu ya. Kalau kita interaksinya mungkin bahasa sehari-hari. Ibu Yesus datang menyampaikan Yesus, mengatakan begini, menyampaikan. Yesus, di dalam pesta ini ada masalah. Mereka kehabisan anggur. Tapi jawaban Tuhan Yesus, saudaraku, sabar. Belum waktuku, Ibu. Ntar juga saya lakukan. Yang penting katanya, sabar. Seringkali kita, ya memang kesabaran memang, ya itu yang saya katakan tadi. Kesabaran ini, selain kita dengan Tuhan Yesus, nggak ada yang tahu. Mungkin di depan saudara-saudara saya bisa sabar. Tapi di luar sana, saya belum tentu bisa sabar. Saya bukan orang munafik, saudaraku. Di sini saya mengatakan baik, tapi di luar saya brengsek. Saya nggak mau seperti itu. Kalau saya katakan, saya tegas terhadap anak-anak saya. Mungkin kalian lihat, Bapak Ibu lihat saya di sini berdiri. Kelihatannya lemah lembut ya, kelihatannya. Orang Batak, bos. Dari bahasanya aja kita ngomong kadang ke orang lain udah ngeri. Tapi lihat hatinya. Haleluya. Batak, Ambon, orang-orang timur, itu sebenarnya jangan lihat luarnya, saudara. Lihat dari kedalaman hatinya. Dari lubuk hati yang paling dalam. Coba. Saya ngeliat Ibu Ambon. Saya soalnya kalau ngomongan saya nggak angkat dengan Ibu Ambon. Saya kalau makan asam garam apa? Asam apa itu? Ya garam asam. Ah, itulah namanya. Saya nyebutnya aja udah nggak tahu, saudaraku. Tetapi kalau dinikmati, wis luar biasa. Saya kalau mengadakan ada kumpulan kita, kalau kadang ada kuahnya masih sisa, suka saya bawa pulang, saudara. Saya minum, enak, anget, ada pedas-pedasnya, ada asam-asamnya, segar dah pokoknya. Jadi saudaraku, yang saudara tidak terlibat di dalam kumpulan ibu-ibu rempong, jangan iri hati. Makanya pulang gereja jangan langsung pulang. Ngumpul situ di bawah pohon beringin. Benar saudaraku, karena ini ibu-ibu rempong ini persis seperti firman ini. Selalu ada keajaiban, selalu ada keajaiban. Tahu-tahu ada mujizat. Tahu-tahu ada mujizat. Apa itu mujizat, saudaraku? Di saat kita lapar, ya kan? Ada yang menawarkan, yuk mari kita ke rumah. Makanya jangan heran saudaraku kalau saudara lihat hanya di grup, di postingan-postingan. Apalagi di rumah Pak Heru dulu, di Ujung Ratna. Wih, kalian kan belum, ada sebagian kan yang belum ngerasain masakan Ibu Nopi. Wis, nyesel pokoknya kalau kalian nggak datang. Promosi nih, maksudnya Pak supaya habis gereja nih kali aja Bu Nopi, karena ada Pak Heru kan, karena Pak Heru kan nggak ada kemarin. Iya kan, nggak ada Pak Heru tugas. Ya kan, kali aja ntar kita habis ibadah, ayo semua yuk Mak Rempong dan seluruhnya, gitu kan. Iya kan, tapi sih ada bocoran kayaknya di rumah Bu Siregar hari ini. Haleluya. Waduh, mana Bu Siregar, gak ada amin ini. Ini Kampung Tengah sudah mulai menuntut ini, udah 8:30. Jadi saudaraku, setiap permasalahan hidup kita ini kudu sabar. Sabar atuh cenah. Sabar. Sabar atuh. Ulah bersungut-sungut. Bayangkan pemuda kita panggul-panggul alat musik ke puncak hujan-hujanan. Kalau saya dengar cerita mereka, saya jujur saudaraku, saya mengeluarkan air mata di cerita mereka. Di samping saya mengeluarkan air mata, saya juga merasakan sukacita. Kalau saya lihat permainan mereka, apalagi yang game-game itu, sangat membangun hubungan mereka. Yang tidak mengerti firman Tuhan, jebur, buang ke laut. Bukan ya, kolam renang ya? Oh iya. Setiap dibikin pertanyaan firman Tuhan gak tahu, biur, terjun ke kolam renang, saudara. Bayangkan. Tapi itu mereka lakukan dengan sukacita, bukan karena kebencian. Enggak. Itu membangun. Di samping hubungan mereka, mereka juga membangun pola pikir yang
supaya lebih kompak lagi, saudara. Sangat luar biasa. Jadi, sudah sabar saudaraku di dalam semua masalah yang kita hadapi. Yang kedua dikatakan, kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian perintah Tuhan. Jadi kan di dalam satu kesabaran itu kan, sabar dalam susah sukamu, sabar dalam gimana saya kurang hafal lagunya. Jadi saudaraku, itu bukan hanya sekedar pujian seperti itu. Ada makna yang terselubung di dalamnya. Jadi Tuhan mengajarkan di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap permasalahan. Yakin dan percayalah saudaraku, setiap permasalahan yang kita hadapi itu adalah mendatangkan kebaikan. Amin. Gak percaya? Saya waktu ambil rumah di situ, akad kreditnya itu dulu 16 Juni 2016. Sebelum akad, anak dan istri saya sudah merencanakan pulang untuk ke Medan. Dan mereka harus pulang karena pesta perkawinan. Jadi saudaraku, di dalam proses itu adalah teman-teman yang menawarkan hunian. Yuk, kita lihat-lihat rumah yuk. Di situ. Nah, kebetulan selama ini juga saya sudah mencari. Sampai saya ke Lapanunggal, ke Babelan, bahkan ke Rajek, daerah dekat bandara sana. Saya lihat gersang semua, saudara. Tidak cocok dengan pikiran saya. Saya pengennya itu perkampungan sunyi. Dan itu saya dapatkan di situ pada saat itu ya. Setelah saya pergi setelah ibadah dari sini survei, saya melihat, wah ini cocok ini, sejuk. Dan memang saat itu sejuk. Setelah saya survei Minggu, hari Seninnya saya ajak istri saya. Saya bilang, mari kita doakan rumah ini. Lalu kita pegang di satu sudut tembok rumah itu, kita berdoa, suami istri. Kita berdoa, saudaraku, hari Senin. Hari Jumatnya akad kredit. Bukan hanya di situ, saudaraku, permasalahannya. Yang menjadi persoalan yang paling berat, mereka pulang kampung 20 juta harus tersedia. Karena mereka pulang 8 orang. 20 juta harus sedia. Tidak bisa naik pesawat, harus naik bis. Supaya yang kecil bisa dipangku. Naik bis, saudaraku, Medan Jaya. Berangkat dari Cililitan. Mereka pulang ke kampung. Saya ditinggalkan di sini seorang diri. Saat saya seorang diri, ada masalah besar yang saya hadapi. Apa, saudaraku? Kita akad kredit, kan ada hitung-hitungannya. Bla 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 bla. 20 juta. Bingunglah saya, saudaraku. Ya secara manusia jujur bingung. Mereka pulang. Saya bilang, kalian gak usah pulang aja ya. Karena ini rumah jadi. Duitnya kalian bawa pulang, ini rumah gak jadi. Ya dong, duit 20 juta. Sementara untuk ke sana, akad kredit itu saya pikir dulu kan cukup 2 juta katanya kan. Waduh, enteng kan kalau cukup 2 juta. Istilahnya dulu waktu saya nyupir, masih di bandara, gigi mundur saya bikin, masih dapat itu 2 juta. Pakai gigi mundur itu, nggak pakai maju. Dapat 2 juta. Tuh, yang ketawa sih pasti supir itu bapaknya. Haleluya. Jadi saudaraku, saya pikir itu kan cukup bayar 2 juta. Wah, enak juga ya punya rumah 2 juta bisa punya rumah. Ternyata itu hanya booking fee-nya, saudara. Kalau saya nggak ambil, angus itu 2 juta, saya nggak punya rumah. Kalau saya ambil yang 2 juta jadi jaminannya, tanda jadinya, nah yang 20 jutanya, saudaraku, jangan anggap enteng di dalam sebuah masalah. Tadi saya katakan, di dalam sebuah masalah, Tuhan mendatangkan kebaikan dan menyatakan mujizatnya di situ. Amin. Itu saudaraku, terjadi bagi saya. Jangan saudara lewatkan. Setiap permasalahan itu selalu andalkan Tuhan. Di dalam rumah tangga kita ini, baik suka maupun duka,
Jangan sampai Anda lewatkan Tuhan di dalam hidup saudara dan di rumah tangga saudara. Saudaraku tahu saya dapat berapa? Seperti yang saya inginkan Tuhan kehendaki. Ada yang memberi 20 juta, wes, zaman sekarang memberi 20 juta, mau itu saudara kek, mau itu bapakmu kek, belum tentu. Kalau bukan Tuhan yang bekerja di antara persoalan saya, itu tidak terjadi. Saudaraku, masuk 20 juta, mereka pulang kampung pun jadi, kita pun dapat rumah jadi. Saudaraku luar biasa. Sekarang perjuangan saya tinggal 3,5 tahun. Maka itu menjadi hak milik saya. Gak gampang perjuangannya saudaraku. Berapa? Seperti murid Tuhan Yesus, 12 tahun. Sekarang 8 tahun sekian saya udah lakukan pembayarannya. Jadi saudaraku, mujizat itu kalau kita bersepakat di hadapan Tuhan, itu kecil buat Tuhan. Saat ini mujizat pertama yang mau kita dapatkan di gereja GGP Philadelphia adalah gedung permanen. Saudaraku, kita mau bersepakat hari ini, percaya Tuhan Yesus bekerja. Bukan hanya satu orang hamba Tuhan yang berbicara. Di tahun 2024 ini, kita percayakan, kita yakinkan, kita pastikan, kita memiliki gedung permanen daripada Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Permasalahannya bukan hanya di situ nanti saudara. Saudara lihat yang dua ini, apa? Ini bukan pajangan. Yang sebelah kanan saya dan sebelah kiri. Tulisannya sangat besar. Nanti saudara lihat. Ini digembok saudaraku. Tidak ada duplikasi ke jemaat. Tidak ada kunci duplikasi ke majelis. Jadi saudara percaya dan yakinkan iman saudara. Lewat apa yang saudara nanti tabur di tempat ini. Itulah bukti mujizat Tuhan dinyatakan bagi GGP Philadelphia. Saudaraku, wah waktunya cepat banget ini. Setelah bagian Tuhan melakukan pekerjaan dengan kuasanya, kita sudah sabar menantikan waktunya Tuhan. Kita sudah melakukan perintah Tuhan. Maka semua hasil dari pergumulan kita bertahun-tahun, semua hasil pergumulan kita mungkin hari lepas hari di rumah tangga kita, mari kita menikmati kuasa Tuhan Yesus Kristus di dalam rumah tangga kita. Amin. Kita mau menikmati saudaraku. Kalau kita sudah berjuang, kita sudah bekerja, kita sudah lakukan bagian kita, ada bagian Tuhan yang memberikan mujizatnya. Lihat di pasal 11 mengatakan, itulah tanda yang paling pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Mujizat yang paling pertama dilakukan Tuhan Yesus, yaitu di Kana di Galilea. Kita juga pengen, kita juga mau mujizat pertama Tuhan Yesus dilakukan di GGP Philadelphia, di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah peribadatan kita. Kita yakinkan dan percaya bahwa di 2024 ini menjadi kenyataan firman Tuhan ini. Kita membuktikan bahwa Tuhan itu dulu dan sekarang kuasanya tidak pernah berubah. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia adalah Jehovah yang sanggup memulihkan seluruh keadaan kita. Apapun menjadi persoalanmu saudaraku hari ini, Bapak Ibu, ini akhir cerita firman Tuhan saya yang dari saya pagi hari ini. Apapun menjadi persoalan yang kita hadapi, pertama dikatakan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan anggap remeh didikan Tuhan. Di kitab Amsal berkata seperti itu saudara. Jangan anggap enteng ajaran Tuhan. Karena ajaran Tuhan itu selalu mendatangkan mujizat. Selalu mendatangkan mujizat. Saudara percaya atau tidak, itu harus dibuktikan oleh Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara masih selama ini ragu-ragu dengan kuasa Tuhan, hari ini kita diteguhkan lewat perjamuan di Kana ini. Pesta perkawinan di Kana yang di Galilea. Kita mau buktikan, kita mau rasakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi bagian Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita mau nikmati hasil jerih payah kita, dan biarlah kehendak Tuhan terjadi atas kita semua. Segala yang baik, segala yang mulia adalah milik Tuhan, dan itu bisa kita miliki. Pemain musik ke depan.